Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam teruskan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya, umat yang diberikan kemudahan keringanan Allah, menjalankan sunnah sekaligus umat yang juga ada kedatangan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, mari bersama-sama kita buka hati kita dengan bacaan sholawat dulu dengan harapan semoga kita semuanya, keluarga kita, saudara kita, dan teman-teman kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril abshari وليائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanah kulluha Ramadan li'anna al-hasanah bihi mustami'ah wa ta'ah maqbulah wa ta'bah mustajabah wa darul mahfulah wa jannatu mustaqadah lahu. Ada riwayat dari baginda Rasul berkenaan dengan keistimewaan bulan Ramadan yang kemarin kita sudah mengetahuinya betapa luar biasanya. Allah menyiapkan ini semuanya, yang mana ini dikhususkan untuk kita semuanya, yang mana tujuannya itu la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kita semuanya dengan adanya puasa ini maunya Allah menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan
bukan tujuannya supaya sengsara, tujuannya supaya kurus kering, ya, tapi supaya menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya puasa, maka nafsu kita dibakar sehingga nanti akan menjadi bersih. Nafsu zahir, nafsu qalbiyah kita juga sekaligus kotoran-kotoran roh yang ada di dalam diri kita dengan adanya bulan Ramadan akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu sebagaimana janjinya kemarin, man shoma Ramadan man qama Ramadan shoma Ramadan imanan wa ihtisaban kharaja dzunubi kama yaumi waladat ummuh. Kalau siangnya puasa dengan baik, malamnya qiyam dengan baik, maka janjinya adalah dikeluarkan hamba ini di luar Ramadan. Setelah Ramadan, hamba-hamba diibaratkan bagaikan bayi baru lahir. Inilah di hadiahnya itu luar biasa, bukan hanya sekedar hadiah mobil, hadiah motor, cemen itu, Pak. Hadiahnya itu luar biasa, keistimewaan. Makanya di dalam perolehannya pun pencariannya untuk mencapai titik akhir daripada tujuan itu ya luar biasa. Menahan lapar, menahan dahaga, walaupun sambat-sambat itu nggak masalah. Laparnya panas, lemas, tidak masalah. Kenyataannya kayak ngono, ya kan? Makomnya makom sambat, makomnya makom sambat, tidak masalah. Kalau puasanya para aulia tidak boleh sampai sambat, batal puasanya. Kalau kita nyantai aja, yang penting udah makan minum, mulai dari fajar sampai guru bisa selesai udah enak. Maka dengan berbagai keistimewaan itu, sampai-sampai baginda Rasul itu beliau bersabda, "Lau tamannau an taqulu sanah kulluha." Andai kata Allah Ta'ala menghormati mampir Ramadan, natamannau an taqulu sanah. Andai kata, berarti bahasa ini dari dulu Rasulullah itu sudah prediksi, kayaknya umatku itu di akhir zamannya banyak yang pilih-pilih. Sudah banyaknya keistimewaan yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan. Ternyata banyak juga yang tidak menganggap itu adalah istimewa. Artinya yang menerima biasa-biasa saja. Itu berarti banyak sekali. Kalau toh memang tidak, ya enggak, logikanya tidak akan mungkin bagi Rasul itu. Beliau bersabda, andai kata toh umatku ini tahu keistimewaan yang ada di bulan Ramadan, maka dia akan mengandai-andai, akan membayangkan dan selalu menginginkan 1 tahun itu semuanya menjadi Ramadan. Iya, kira-kira cocok enggak? 1 bulan menunggu kapan lebarannya ya. Yang ditunggu itu kapan selesainya, ya kan? Itu kapan selesainya? Padahal cuma 30 hari. Apalagi sampai 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Nah, beler kayak. Tapi kira-kira yang gede-gede dari kurus-kurus ya, 1 tahun. Jadi langsung semuanya. Maka andai kata umat ini betul-betul mengetahui keistimewaan, yo ngerti, tapi yo setelah begini kan tahu kan kita istimewanya, tapi yo mau ke sana ya pikirannya berat juga. Ya tetap aja 30 hari itu sudah lama itu deh. Lama nunggu nggak habis-habis sampai waleh
Bahasanya kita sampai maleh ya kan. Kalau sudah 10 terakhir kan balik loh. Wis istilah capek lah ya. Semalesnya masjid, malas terawih, ya kan? Capek. Atau mungkin sudah kebanyakan pahala kali ya. Nah itu ya yang terjadi pada diri kita begitu. Kan harusnya semakin kita merasakan nikmatnya, harusnya itu kan semakin ketagihan, ya kan? Harusnya, ya harusnya. Tapi malah tidak selesai itu, tidak selesai. Mungkin rata-rata kita tuh tidak menikmati keistimewaan bulan Ramadan. Mungkin ya, kayaknya iya. Andai kata ada hadiah yang nyata, ya. Ramadan pertama 10.000, hari pertama 10.000, kedua 20.000, sampai 30.000, kira cocok gak ya? Kira-kira semakin lama itu akan semakin semangat, ya kan? 10.000. Apa kira-kira coba gitu ya? Di hari pertama 10.000, hari kedua 20.000, hari ke-20 berarti 100 ya? 100.000, 200. Perlu dicoba kah? Siapa donaturnya? Yakin kalau ada emang begitu 10 terakhir baik mentok ndak muat di masjid iki yo. Nah, rata-rata semakin lama semakin malas, viral sudah itu dari kebiasaan. Ini ada apa ya bingung juga kita ada apa. Makanya sudah diprediksi oleh baginda Rasul. Berarti bahasanya kan banyak tidak tahu gitu. Banyak tidak ngerti, banyak tidak ngeh lah. Ya. Andai kata umatku ini mereka itu tahu keistimewaan di bulan Ramadan, latamannau an takunu syahidin. Pasti mereka akan mengandai-andai, selalu membayangkan, ya Allah, semoga 1 tahun itu jadi Ramadan semuanya. Karena 1 bulan itu kurang. Ya. 1 bulan masih kurang. Kalau kita ini betul-betul merasakan kenikmatan yang ada di bulan Ramadan. Berarti rata-rata kita tidak merasakan kenikmatan bulan Ramadan. Yang kita rasakan hanya lapar sama haus. Itu oleh lagi kan? Yang diingat-ingat itu lapar sama hausnya. Makanya ya akhirnya ya keinginannya itu udah cepat selesai. Supaya bisa pagi bisa sarapan, siang bisa makan, ya kan? Itu aja keinginannya. Tidak membayangkan wow. Tidak membayangkan wow-nya itu. Tidak membayangkan wow. Istimewanya luar biasa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Hitungannya kan kalau kemarin kan ribuan. Kalau masih ingat sih bulan Rajab 70, bulan Syaban kira 700, bulan Ramadan 1000, apa ya? Jadi saking bolak-balik diomong nih. Nah, 2 rakaat kita lakukan nilainya beda jauh, hitungannya ribuan, ya kan? Bila dibandingkan bulan-bulan yang lain. Walaupun begitu ya enggak menjadi rangsangan buat kita. Ini kan bingung juga. Jadi yo ismullah wallahu alam bisawab, ya kan. Wis kuno-kuno lah, ya kan, wis kuno-kuno ae. Bahwasanya sudah disampaikan baginda Rasul keistimewaan daripada bulan Ramadan. Di annal hasanah fi mustami'ah. Karena memang kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini berkumpul
tumplek-blek. Wis pokoknya segala sesuatu sekecil apapun nilainya beda. Nilainya beda. Sampai-sampai ya sudah, sampai tidurnya aja sudah dihitung pahala. Wis kurang apa lagi sudah sekarang. Sak kentut-kentute nilainya sudah beda lagi. Itu sudah. Jadi kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini setuplek-plek, semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang kita keluarkan di bulan Ramadan ini nilainya luar biasa. Walaupun itu istilahnya takjil itu aja kan, jangan dikira itu. Maka syukur alhamdulillah sama pengurus masjid, sama Pak RT kita ini dikasih giliran takjil. Kalau enggak itu bisa menangis. Yo, atau malah alhamdulillah. Alhamdulillah gak dapat giliran. Istimewa itu Pak, istimewa. Dikarenakan mengapa umat ini kalau tahu sehingga mengangan-angan membayangkan satu tahun dari Ramadan. Karena itu tadi, karena kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini kompleks, betul-betul banyak sekali. Senyum itu aja sudah ketemu senyum, sedekah. Tapi susah ya kan, posisinya kan lapar. Buru-buru mau ketawa aja, senyum aja susah. Kan lapar. Berat. Wa ta'ahmakulah, ibadah kita, ketaatan kita tidak ada yang tidak diterima, tidak ada yang ditolak, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis pokoknya model apapun. Maka diibaratkan andai kata, saya sampaikan, andai kata ibaratnya itu sedekah tidak ikhlas, sedekah dengan terpaksa, sedekah dengan marah-marah, ya diterima aja kok, ya diterima aja. Ini bulan Ramadan itu jangan sekek-sekek lah. Kalau terawih ada yang muter, tiap hari ada yang muter, ya udah usah ngomel, ya kan? Masih yang ngomel sementing metu. Sambil ngomel, sambil ngisi. Orang apa-apa, tak apa-apa. Sementing metu. Walaupun ngomel-ngomel metu. Jangan sampai ngomel nggak keluar. Wis ngomel mulute doble, orang metu lagi. Wis innalillahi wa inna ilaihi. Wis nemen lah, sebenarnya nemen lah. Padahal kan tidak ada ukurannya, mau keluar 1.000, ora apa-apa, 2.000, ora apa-apa. Tonggone ora usah ngelirik, ya kan? Kok cuma 2.000, ya ora usah ngono lah, ya kan? Biasa aja. Enggak enak sandingi memasukkan 2.000 ngelirik. Masuk 2.000 yang lebok nih, ya ora usah begitu lah. Untung-untung mau masukkan itu ya. Well, kalau bisa mulai awal sampai akhir jangan sampai kita tidak bersedekah. Itu nilainya luar biasa. Maka bersyukur sama pengurus masjid membikinkan kotak itu. Kalau tidak ada kotak, menangis sampean. Atau alhamdulillah. Itu kan luar biasa. Menyiapkan untuk kita semuanya. Jadi diisi, jangan cuma dilirik ya. Kotaknya bentuknya banduso lagi. Dibilang, malah dicolong maling. Lah upayanya bagaimana, kurang apa sudah ya kan? Wis dibikin banduso, ya bentuk banduso supaya aman. Malingnya malah seneng. Kalau diangkat kotak-kotaknya. Malingnya memang hebat malingnya.
Maling itu taat, termasuk maling yang taat. Dibawa pulang supaya terkenang dengan kematian. Makanya dicolong. Stanley saya larang. Doa makbulah, ketaatan di bulan Ramadan ini tidak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi pun juga heran kalau umat ini tidak senang dengan adanya bulan Ramadan. Dan juga doa-doa yang kita panjatkan tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala juga diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya semuanya yang ada pada bulan Ramadan ini betul-betul istimewa, dakwah mustajabah. Doa-doa kita tidak ada yang tidak mustajab. Semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita tidak ada yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai apa yang disampaikan baginda Rasul kemarin, kalau ada umat ini begitu masuk Ramadan sampai Ramadan habis kok tidak terampunkan dosa-dosanya, kan termasuk mahbun. Orang-orang yang betul-betul rugi serugi-ruginya, betul-betul rugi, tidak tahu apa yang dilakukan di bulan Ramadan. Bisa jadi puasa kakak, sholat kakak, bisa ngapa-ngapain kakak lah ya kan. Tidak ada kegiatan sama sekali. Betul-betul inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, ini termasuk mungkin daripada hadis yang kullu ummatin yadkhuluna jannah ila man abah. Mungkin termasuk man abahnya ini. Rasulullah sudah menjamin umatku ini semuanya masuk surga kecuali yang emoh. Nah, yang termasuk yang emoh yang begitu itu. Poso enggak gelem, sholat enggak gelem, sedekah emoh. Ini kan padha wae kan. Nah, semono kuwi. Keistimewaan Ramadan lolos, bukan lulus. Lolos. Mangan awan-awan kalau delik-delik. Kuwatir konangan anake, kuwatir konangan bojone. Golek panganan delik-delik. Ya gitu. Pokoknya dengan alasan berbagai macam 1000 alasan supaya dia bisa lolos untuk tidak puasa. Tapi 1000 alasan. Yang teler kah, yang apakah? Pokoknya berbagai macam alasan lah sebagai almasih buat dirinya sendiri. Nah, kemudian dan juga keistimewaannya lagi bahwasanya surga ini maghfurun wa jannah mustaqatun lahu. Surga ini juga selalu merindukan terhadap orang-orang yang menjadikan Ramadan ini bulan yang istimewa. Jadi bukan lagi hal yang cemen. Bayangkan loh, Pak. Kalau sudah surga aja membayangkan, sudah merindukan kita. Kira-kira loh, apa kira-kira yang mungkin hadiah yang terbesar di samping itu? Yang melebihi itu kira-kira apa? Kita tuh rata-rata, jujur aja lah, rata-rata yang diinginkan kan surganya. Halo, atau mungkin ada yang ingin surga? Hah? Adakah? Mungkin di luar itu. Rata-rata kalau makom kita ini kan surga. Walaupun tuh di dalam aturannya, seyogianya kita beramal itu jangan mengharapkan surga, jangan mengharapkan pahala, kan begitu aturannya. Tetapi model-model kita ini kalau di situ kan jauh Mas Yan, ya kan? Disuruh ibadah hanya menghendaki ridho Allah, ikhlas. Itu kan aturannya kan harus begitu. Cuma untuk
untuk membayangkan, tidak membayangkan pahala, tidak membayangkan surga. Model-model makom kita kan masih berat. Wong dimiming pahala aja nggak begitu ngeh, ya kan? Apalagi tidak ada rangsangannya. Jadi yang perlu yang jadan dalam diri kita itu istilahnya, mengapa di dalam amal itu Allah itu ada nilai atau memberikan hadiah, memberikan pahala, bahkan membeli daripada apa yang kita lakukan. Ini kan untuk makom-makom kelas TK. Ya kita ini kan kelasnya kelas TK, anak TK ini sekolah kalau nggak ada tanggung kan ngambek, ya kan? KTPA nggak dikasih sangu, ngambek nggak berangkat. Sekolah nggak dikasih sangu, ngambek nggak berangkat. Ya samanya kita begitu ibadahnya. Kalau udah diiming-iming pahala, ngambek. Diiming-iming pahala aja masih ngambek, apalagi kakak. Kalau iming pahala nanti kalau ibadahnya bagus nanti mendapatkan surga, kan begitu prosesinya masih. Lah memang begitu itu sudah kita makomnya begitu itu. Sehingga untuk mencapai keikhlasan dalam segala amal, model-model wajah-wajah kita ini masih susah. Jadi kalau saya mengharapkan, ya enggak apa-apa. Walaupun toh kita tetap meyakini, walaupun toh kita itu tidak mengharapkan pahala apapun, tidak mengharapkan surga apapun, itu sudah otomatis, sudah disiapkan oleh Allah, sudah disiapkan. Ibaratnya orang kerja, pegawai negeri, ya, andai kata pegawai kerja tidak usah mengharapkan gaji, kira-kira tiap bulan gaji enggak? Halo? Halo? Kita kerja konsentrasi pokoknya, rasa mikir gaji lah. Kan pasti tetap dikasih, sudah disiapkan dari awal, ya kan? Jadi kayak pahala, surga, itu walaupun kita tidak mengangan-angan, tidak minta dan sebagainya, itu sudah otomatis. Itu sudah gandeng renteng, sesuatu sudah pasti dikasih. Nah terus kita membayangkan, yura pokok, tidak membayangkan, bagus. Nah, jadi kalau tidak membayangkan itu istilahnya orang kerja itu tidak hitung-hitung. Mbuh dikasih gaji berapa, mbuh yang penting saya bekerja sebaik mungkin. Wah, ya kan? Yang diidam-idamkan sepenting komitmen kerja yang terbaik. Nah, kalau toh memang itu yang terjadi, misalnya logika manusia, sejumlah para pekerja ada yang nyantai, kemudian ada yang rajin luar biasa, tidak pernah telat, pulangnya selalu on time, ya. Wis kalau nggak mulai kerjanya wis luar biasa. Kira-kira bosnya seneng nggak? Oh seneng, ya kan. Dibandingkan yang kerjanya pas-pasan waktunya, di dalam kerja itu balelo, ya kan, ketubuh saya nggak tak enak hasilnya. Nah, bosnya ya jengkel juga, ya kan, jengkel. Jadi kalau kita tuh hanya konsentrasi kepada ibadah, wes mbuh mau dikasih pahala kek, enggak kek, mbuh mau dikasih surga kan, neraka kan, mbuh. Maka dengan mudah lembuh itu luar biasa, jangan dikira lembuh itu itu bahasa ikhlas, mbuh, terus mbuh, ben, ben. B-E-N, ben. Ilmu ben itu ilmu luar biasa. Dicaci maki orang, ben. Diolok-olok orang, ben. Dianggap ibadahnya jelek, ben. Itu tasawuf itu ben itu, ya kan? Ben ya. Maka nilainya
luar biasa. Jadi sehingga keistimewaan di bulan Ramadan ini mengherankan bila mana umat ini tidak senang dengan adanya bulan Ramadan. Mustamia wa du'a maqbulah wa ta'wa mustajabah wa tunub maghfurah wal jannah mustaqarrun, sampai surga pun selalu memimpikan, menginginkan, mengharapkan kita masuk di dalamnya. Di swarga itu pengine panjenengan semuanya yang masuk di dalam sana. Senang dah kira-kira? Wah tenang nih, senang tok ae ngarasa-rasa. Kon budal dalilo. Bengak-bengok itu ae biasanya ngono kuwi. Teko bocah. Tapi alhamdulillah iso rame. Wa ana habis nabi radhiyallahu ya qulun awdu'a wala batil naum. Ini ada satu riwayat bahwasanya wala batil fi awal min Ramadan fara'id bil jannah ka'anni jalisun ala satu nahdin darin wa yaqutin wa idza ra'aitu jamalul jannah ka'annaha syamsun min nuril wajhi faqultu la ilaha illallah muhammadar rasulullah wa qulna la ilaha illallah muhammadar rasulullah nahnu hamadi as-salibin ar-rafiin as-sajidin fi syahri ramadan wa ladha qala sallallahu alaihi wasallam jannatu mustaqarrun ila arba'atin abarin. Ada riwayat bahwasanya ada seseorang itu yang mimpi seakan-akan mereka itu ungkang-ungkang itu ya nyantai di pinggir sungai, dan pinggir sungai itu ada di surga. Ada yang mimpi siapa itu Hafiz Al-Kabir, mereka itu yaqulu tabu'ana gharabat, di dalam mimpinya seakan-akan mereka itu yaitu ada di dalam surga. Nah di saat di surga dia nyantai di pinggiran sungai, yang mana di situ banyak biasa ya pun idaroen jawan jannah kana samsu, seakan-akan bahwasanya di situ itu ada cahaya-cahaya yang sangat luar biasa, matahari dan sebagainya. Kemudian waktu la ilaha illallah, kemudian mereka semuanya itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan si tadi yang bermimpi tadi juga mengikutinya. Nahnu hamidina wa shaimina raqiina sajidina fi syahr Ramadan. Orang-orang yang banyak membaca tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang banyak melakukan puasa di bulan Ramadan, banyak menjalankan rukuk sujud di bulan Ramadan, ini adalah keistimewaannya. Ini walata qala sallallahu alaihi wasallam al-jannah mustaqarrun ila arsyillah, termasuk surga itu memimpikan terhadap orang-orang yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Sampai-sampai ada yang memimpikan semacam itu, segala sesuatu yang ada di surga. Ini semuanya berzikir, semuanya mengatakan la ilaha illallah, dan bahkan mereka mengatakan kami adalah dari golongan orang-orang yang memuji Allah, dari golongan orang-orang yang berpuasa di Ramadan, dari golongan orang-orang yang rukuk sujud di bulan Ramadan. Waladha qala al-jannah mustaqarrun ila arba'atin abarin. Surga itu selalu memimpikan kepada 4 golongan. Yang pertama talil Quran wa hafidhil lisan wa mut'imil jinan wa shaima fi syahril Ramadan. Yang diimpikan oleh surga, diresmikan oleh surga
Satu adalah orang-orang yang banyak membaca Al-Quran, yang biasa darus, biasa darus atau di rumah selalu membaca Al-Quran, biasa baca Al-Quran di rumah di bulan Ramadan. Ini termasuk golongan-golongan yang dirindukan oleh surga. Ibu yang sering membaca Al-Quran, khataman online atau khataman di masjid, khususnya di bulan Ramadan, ini termasuk golongan-golongan yang nantinya sangat-sangat dirindukan oleh surga. Wis Ramadan boro-boro mau baca delok era tahu, ya kan. Al-Qur'annya menjadi jimat satu-satunya. Barang siji di rumah, lebokne laci dikunci, klek. Mari ngono kuncinya dibuang. Kenapa kok dibuang? Itu barang jimat. Jangan dilihat, jangan dipegang Quran itu. Air rumput lah ngono. Barang jimat Al-Quran itu sama sekali tidak dibaca, pura-pura dibaca, dipegang aja tidak pernah. Mutmainnah. Siapa mutmainnah ini? Oh, Masat. Mana Sat? Enggak ada. Desin. Enak. Konten ya? Betul semuanya. Kemarin laki semuanya. Bu Jumilami. Ya, Bu Jumilami. Jumliati. Nggak ada. Ulangi. Perempuan lagi. Bu Nur Hayati. Siapa Nur Hayati? Oh, maaf. Kemarin Bapak simaskan semua. Alhamdulillah nggih. Yo. Semoga yang menyiapkan door prize diberikan kesehatan zahirun oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya yang hadir menjadi hamba-hamba yang selalu dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah untuk kajian kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala